ranking siapa yang paling dominan, nggak objektif kayaknya kalau ditanya kita ya, subjektif jawaban. Yang pasti kita komitmen untuk bareng-bareng sih itu, karena merawat itu bukan tugasnya bapak dan ibu, bukan salah satunya, tapi berdua itu. Jadi saling backup. Begitupun kalau kita ada jadwal juga kita saling untuk mau itu. Jadi bareng lah. Tapi kalau saya pribadi yang bilang bahwa Tantri yang paling dominan, pasti ibu yang luar biasa sih itu. Enggak sih, benar tadi jawaban yang pertama yang paling tepat kayaknya, karena memang saling, yang namanya orang tua itu kan bukan ibu doang, bukan bapak doang. Jadi kalaupun memang bisa dua-duanya, kenapa enggak? Jadi kan kehadiran orang tuanya itu kan jadi sesuatu hal yang memang saling mengokohkan. Perempuan bisa menjadi contoh kesabaran bagi anaknya, laki-laki menjadi sosok pemimpin. Jadi ya saling gitu. Yang pertama yang diajarkan sebisa mungkin oleh kita adalah basicnya agama. Karena tiang itu buat. Yang kedua adalah budi pekerti. Nah yang ketiga ini mungkin Tantri mau nambahin. Apa kasih sayang kah atau apa? Atau pendidikan ya pasti? Iya, budi pekerti itu masuk ke ini nggak sih? Bukan, apa namanya? Kemandirian tuh beda ya berarti? Sama dengan budi pekerti? Beda lah. Itu karakter kan kalau itu. Jadi diskusi kita. Jadi podcast ya. Wawancara. Ya kemandirian, karena kan nanti ujung-ujungnya ya tadi pertama tadi agama, yang kedua budi pekerti, yang ketiga kemandirian, karena ujung-ujungnya dia akan hidup sendiri nantinya. Kalau bisa kita arrange bareng-bareng, misalnya aku manggung, beliau mungkin kegiatannya di Jakarta, begitu pula sebaliknya, ya gitu aja. Kayak tadi yang pertanyaan pertama, saling mengisi, saling melengkapi, itu yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Pas lagi ada kegiatan salah satu ya, sebisa mungkin mereka ada yang backup. Pernah. Cuman ya alhamdulillah ya, karena dijalani ya akhirnya bisa juga. Awalnya sama mamaku, karena kebetulan sekarang mamaku harus banyak kegiatan yang memang di Tangerang, dan sekarang kan aku tinggal di Jakarta, jadi memang lebih banyak ya minta tolong sama ada mbak-mbak di rumah paling gitu. Dan itu pun juga sangat jarang ya kalau misalnya memang kita harus bentrok langsung dua-duanya pergi gitu. Karena mau jadi penyanyi. Iya. Tegas kan? Iya. Ya kalau dilihat dari perjalanannya Kara sendiri sih, memang dia punya basic suara yang memang nggak fales, itu dulu aja nggak fales. Jadi yang aku lihat ya memang dia suka nyanyi gitu. Kalau secara kita kepengen dia jadi penyanyi dan pengen jadi musisi, ya lihat waktu berjalan aja, nggak memaksakan sama sekali. Ya itu sesuai namanya ya, kalau mau terjun harus dikasih parasut dulu. Jadi kalau dia mau terjun ya dikasih parasut. Artinya parasutnya adalah ya dia ngelihat mungkin orang tuanya bahwa kesiapannya gimana. Kalau ternyata ya ini sebuah kerja keras gitu, bahwa oh iya ya ninggalin rumah, di backstage itu seperti apa, oh minta foto orang seperti apa, dan dia langsung learning by doing gitu. Jadi ngerti, oh iya ya gitu, yang kita tanamkan itu. Tapi kalau untuk buat karir, apakah dia nyanyi dan segala macam, itu masih terlalu dini buat dia. Patokan kita tuh simple, yang penting dianya happy dulu aja. Karena kita sampai nggak mau kalau dia seakan-akan dipaksa gitu. Dia harus happy gitu. Dan memang kelihatan banget dia mau nyanyi di depan, tiba-tiba diajak bundanya tiba-tiba nyanyi di depan mantan presiden, di depan apa, dan dia tiba-tiba naik aja nyanyi aja. Itu pas kaget, buset nih anak ya gitu. Dan salah satu penyanyi yang bisa menggetarkan saya anak. Tentang teman-teman itu kayak suka main HP gitu sama Panda sama Bunda. Nah
Nah terus aku tuh ngajakin Panda Bunda sama temen-temen itu tuh jangan main HP terus-terus. Soalnya emang lagi teman-teman lagi suka main HP terus. Itu dia awal-awal dia suka-suka ikut nyanyi dan segala macam. Belum, tapi begitu dia minta karya, waduh harus bikin nih. Dan yang sulitnya saya adalah bikin lagu anak itu justru sulit. Karena kan satu harus singalong, kedua harus relate sama mereka. Anak itu nggak bisa dibohongin. Lagu enak nggak enak, mereka nyanyi atau enggak anak kecil. Nomor satu tuh anak kecil. Jadi kalau musik director terbaik itu sebenarnya anak-anak. Jadi ada lagu kalau dia begitu nyanyi, berarti nempel di telinga gitu, easy listening gitu. Itu anak-anak. Nah, bikin apa ya? Abang tukang bakso gitu. Aduh, sudah nggak relate sama dia gitu. Itu bikin apa lagi ya? Bukan karena jelek atau bagus, enggak, bukan itu patokannya. Tapi anak-anak yang mana yang relate dengan zaman sekarang gitu. Itu pas kita rasanya handphone itu pasti semuanya setuju kalau kita pegang handphone itu di rumah pun kerja rasanya 24 jam. Nyampe rumah pun ketuk pintu masuk, di rumah, home sweet home. Tapi nyampe whatsappan. Akhirnya dia protes gitu tadi itu. Kapan sih main sama aku, kok di rumah main handphone lagi? Waduh, dia gak tahu sebenarnya bukan main handphone tuh kerja sebenarnya. Tapi begitu pas ditaruh, ayo kita main Nintendo Switch atau kita mau bikin Lego, kita mau ke Ragunan gitu. Itu. Nah langsung itu dapat liriknya. Langsung tuh liriknya langsung, ayah bunda taruh HP-nya dulu, ayo main sama aku. Itu gak dirubah tuh, langsung satu paket tuh lirik sama lagunya. Besok-besok baru diterusin, oke gitu. Jadi lagunya. Dan dia nyanyiin terus. Saya gak rekaman dulu, itu nyanyiin pakai gitar, nyanyi. Duh, kok nyanyi nih anak gitu. Terus rekaman jadi. Dan rekamannya di rumah. Rekamannya di rumah dengan sangat sederhana. Begitu pas didengar suaranya, aduh, itu tamparan buat kami yang sebagai orang tua. Wah, ternyata kita bukan orang tua yang sempurna ya. Memang tidak ada orang tua yang ideal itu. Semua orang tua dan anak saling melakukan kesalahan dan saling berbenah. Prosesnya tuh ya kita kan karena pengen memproduksi ini sendiri kan, jadi kita menggunakan daya teman-teman yang bisa bantuin, dan kita dibantuin sama Lutfi Firmansyah, dia additional gitaris ya Kotak. Minta tolong, Bau, panggilannya Abau, Bau ke rumah Bau, Sigara mau rekaman. Ada dia bawa tuh alat-alat buat studionya ke rumah, terus rekaman. Sangat sederhana, cuman kan sekarang kita memaksimalkan teknologi yang ada ya. Jadi ya walaupun sederhana yang penting hasilnya gitu. Dan aku ngerasa walaupun hasilnya juga mungkin bagi sebagian orang musisi yang memang ini harusnya begini, kalau kita enggak, kita cukup ngerasa rasanya nyampe atau enggak. Dan di lagu ini dia nyanyi dengan rasa yang menurutku pas untuk ukuran anak-anak gitu, untuk usia anak-anak. Terus abis itu photoshoot juga kita minta tolong sama Putra Johan. Putra Johan loh, fotografer model next top model itu. Waduh, motoin Kara itu. Jadi kayak kita tuh benar-benar diberkahi banget sama teman-teman yang mau bantu gitu. Putra Johan, Das University buat bikin video klipnya dan segala macam. Jadi ya akhirnya kita minta tolong bantuan sama beberapa teman-teman yang kita kenal aja, dan alhamdulillah mereka support gitu. Itu alasan kita akhirnya membuat dia rekaman harus di rumah, dia foto harus di rumah, karena memang dekat dengan suasana yang biasa dia rasakan gitu. Dari misalnya dia ngantuk bisa tinggal tidur, ataupun dia bosan bisa tinggal mainan dia. Jadi ya nggak yang terpaku harus di studio gitu kan, kaku banget. Terus kalau ngomongin mood ya pasti, apalagi anak-anak kan. Cuman ya karena memang kita baru ngejalanin satu kali promo harus keluar rumah ya. Itu pas dia lagi baru pulang sekolah, aku pikir dia bad mood kan. Bunda aku tidur sebentar ya di jalan. Ya pas bangun, karena bangun ayo mulai, langsung melek dia, seger banget. Oh berarti emang dia yang pengen. Beda kan kalau misalnya anak-anak nggak mau kan pasti ada aja alasannya kan. Jadi ya tapi ini dia suka gitu. Jadi ya udah alhamdulillah. Foto diminta ditinggal sendiri deh. Iya. Pas ada sesi foto gitu, udah benar kesana aja sama Panda. Sendiri nih anak. Terus aku, iya. Terus pas ditanya gitu, gimana Mbak? Iya, dia yang ngarahin kita katanya.
Waduh, tapi hasilnya gimana? Bagus, oke. Seneng banget karena aku dari dulu emang pengen jadi penyanyi. Karena ngelihat Panda Bunda itu tuh kayak seru gitu. Pengen jadi artis aja gitu. Gak ada. Baik banget sih. Di cover loh bundanya. Kamu tukang nyapu, sapu. Makasih ya. Karena Panda Bunda artis. Polos ya. Harapannya buat anak-anak kami, buat Kara, si sulung dan si bungsu Arka, semoga mereka tumbuh menjadi anak yang bahagia, tumbuh sesuai dengan apa yang mereka inginkan, terus menjadi seseorang yang bisa bermanfaat buat sesama gitu, buat semuanya. Itu sih. Ada lagi yang mau ditambahin, Pan? Harapannya semoga lagunya Kara yang judulnya Main Sama Aku, ya semoga Karanya happy dengan karya itu, dan memang kalau Tuhan ngasih talenta semoga berkarya yang bermanfaat. Apalagi lagu-lagunya bisa bikin anak-anak Indonesia happy. Karena kemarin seneng banget lagunya tiba-tiba di IG Reels masuk trending, sempet gitu kan. Walaupun bukan trending nomor 1 enggak, tapi itu hadiah. Hadiahnya bukan angka, hadiahnya adalah anak-anak nyanyi lagu itu di sosial media. Itu langsung wow gitu. Terus mereka jadi ada yang tiba-tiba nggak itu tiba-tiba handphone papahnya ditaruh, terus tiba-tiba anaknya nyanyi, ayah bunda taruh HP-nya dulu, ayo main sama aku. Itu langsung kayak terharu aja, bisa ya gitu. Itu sih bikin happy.